Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Sebagaimana janji Bu Amel tadi, Bu Amel akan melakukan pembahasan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, Bu Amel sarankan untuk kalian menonton video ini on off ya. On off sambil dicatat, sambil dipahami ya. Karena nanti untuk soal ujian mungkin setipe tapi tidak akan sama persis. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 2A. Nah, di sini kalau teman-teman menemukan soal seperti ini ada panjang ya. Terus pertanyaannya di sini ditanya pH mula-mula, pH penambahan sekian mili dan sekian mili, maka cara mengerjakannya harus dilakukan bertahap. Ya, jadi informasinya tidak hanya ada di bagian atas, tapi juga ada di bagian bawah. Langsung aja yuk kita lihat. Nah, untuk soal yang pertama, adik-adik diminta untuk menentukan pH larutan dari NH3 dan pH dari larutan HCl mula-mula. Jadi sebelum terjadi titrasi. Nah, di sini kalian diminta untuk melakukan titrasi alkalimetri dengan menggunakan suatu basa lemah NH3 0,05 m terhadap 25 mili larutan HCl 0,05 m. Selama proses titrasi, Anda juga diminta untuk mengukur nilai pH dari larutan tersebut. Oke, kita ke A ya. pH larutan NH3 dan pH larutan HCl mula-mula sebelum dilakukan titrasi. Berarti kita lihat NH3 dan HCl-nya sebagai individu yang belum bertemu. Ya, kita lihat dulu untuk yang HCl. Nah, di sini HCl adik-adik bisa lihat bahwa HCl-nya adalah asam kuat. Ya, karena HCl-nya adalah asam kuat, ingat konsep ini. Ya, ada klasternya kan, HCl adalah asam kuat. Maka kita pakai rute yang pertama. Ya kalau asam lemah pakai ini, basa kuat ya pakai ini, basa lemah ya pakai ini. Nah, karena di sini HCl asam kuat, maka kita akan lihat, kita bisa dapat menghitung pH-nya berdasarkan konsentrasi H+-nya langsung, ya. Maka langkah berikutnya kita apa? Nih, ya. Tuliskan reaksi kimianya HCl menjadi H+ dan Cl-. Nah, kita lihat di sini. Mula-mula dia 0,05, maka di sini 0,05 ya. Perbandingan koefisiennya kebetulan sama 1:1, maka konsentrasi H+-nya adalah 0,5. Setelah itu kemudian ini bisa aja nih kita ubah gitu ya, nilainya menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Kalau sudah tahu ini, maka gampang dong. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Kau masukkanlah di situ ya, Dek ya. Jadinya min log 5 kali 10 pangkat min 2 atau setara dengan 2 min log 5. Nih, kalau mau diselesaikan dengan kalkulator bikin aja gini. Ya, 2 min log 5 sehingga dapatlah nilainya 1,3. Dengan kata lain, pH HCl mula-mula adalah 1,3. Nah, sekarang kita lihat yang di NH3. Mula-mula ini, ya. Lihat di situ, NH3 jelas dia adalah basa lemah. Untungnya di soal dikasih tahu ya. Dia adalah suatu basa lemah, ya. Maka lihat lagi rutenya, berarti ikut yang mana? Ya, dia ikut yang ini. Maka nanti langkah pertama, kalian cari dulu konsentrasi OH-nya itu sama dengan akar KB-nya dikalikan M kalikan valensi. Konsentrasi OH dapat, kalian dapat POH. POH adalah min log konsentrasi OH-. Ya, sehingga kemudian setelah menemukan POH, adik-adik bisa dapat pH. pH sama dengan 14 min POH. Kalau sudah seperti itu, kita lakukan yuk. Konsentrasi OH- adalah akar KB kalikan MB dikalikan valensi. KB-nya tahu 1,8 kali 10 pangkat min 5, MB-nya tahu 0,05. Valensinya lihat ya, valensinya NH3 itu kan jadi hanya 1 ya, maka valensinya sama dengan 1. Masukkan angkanya ya, sehingga dapatlah 9,49 kali 10 pangkat min 4. OH tahu, maka cari POH. POH adalah min log OH-. Masukkan angkanya ya, sehingga adik-adik dapatlah POH-nya adalah 3,03. Sambil mencet kalkulator ya.
Ya, pastikan kalian menemukan angka yang sama. Kalau sudah dapat pOH, maka ingat pH sama dengan 14 min pOH. Masukkan angkanya sehingga Adik-adik dapatlah dia pH-nya adalah 10,97. Dengan kata lain, pH larutan NH3 mula-mula adalah 10,97. Jadi yang poin A selesai. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan yang 2B. Nih, di 2B fokusnya ya ke sini ya, pH larutan setelah 10 mili NH3. Aturan main masih sama ya. Apapun reaksinya, apapun soalnya, tulis reaksi kimianya. Di sini ada NH3 direaksikan dengan HCl karena di sini pH setelah penambahan ya, berarti NH3-nya sudah bereaksi dengan HCl. NH3 ditambah HCl pasti dia akan membentuk NH4Cl. Kemudian lihat, ada informasi apa di situ? Ya, ada NH3 0,05 setelah penambahan 10 mili. Artinya apa? Di situ ada 10 mili NH3 yang punya konsentrasi 0,05. Ya, cari lagi datanya. Ada HCl 25 mili 0,05. Tuliskan di sana. Bikin apa? M mula-mula, R reaksi, S setimbang. Ya, bikin MRS. Apapun satuannya, ingat apa? Semuanya dikonversi dalam mol. Ada volume, ada molaritas. Berarti kalau nyari mol tinggal kalian kali, ya. Sehingga kita dapat 0,5 milimol. Ingat ya, ini karena mililiter maka di sini milimol. 25 kali 0,05 dapatlah 1,25 milimol. Oke, NH4Cl belum ada. Kalau sudah, kemudian tentukan reaksi pembatasnya. Caranya apa? Molnya dibagi dengan koefisiennya. Di sini kebetulan 1 ya koefisiennya ya. 0,5 bagi 1, 0,5. Ya, 1,25 dibagi 1, hasilnya 1,25. Otomatis NH3 nanti yang akan habis bereaksi karena hasil baginya lebih kecil ya. Sehingga di sini reaksi pembatasnya adalah 0,5. Nah, ini yang perlu Mbak ingatkan. Ya, ketika teman-teman sudah menentukan reaksi pembatasnya, maka gitu ya, maka ini yang menjadi fokus untuk perbandingan koefisiennya. Kalau di sini 0,5, ini 1:1 ya, maka di sini hasilnya juga 0,5 karena kebetulan dia 1:1. Kemudian berarti sekarang NH4Cl-nya juga 0,5. Cret. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan dijumlah. Lihat di sini. Ya. Di sini berarti habis. Di sini tersisa 0,75 milimol. Terus ada pembentukan 0,5 milimol. Lihat di situ. 0,75 milimolnya itu adalah HCl sisa. Sedangkan 0,5 milimolnya adalah garam. HCl sisa itu bersifat sebagai asam kuat. Sehingga pH-nya nanti hanya dipengaruhi oleh HCl. Garamnya tidak terlalu berpengaruh. Dengan kata lain nanti ya tinggal dituliskan saja tadi HCl menjadi H+ dan Cl-. Maka di sini teman-teman yang digunakan di sini adalah molaritas dari HCl sisa. Cari dulu. Ya, molaritas HCl sisa berapa? Mol HCl sisa dibagi dengan volume total. Ya, karena kan sudah gabungan nih ya. Di posisi setimbang itu kan sudah gabungan antara volume NH3 dengan volume HCl. Sehingga masukkan di situ. HCl-nya 0,75. Ya, volume totalnya adalah 10 mili ditambah 25 mili. Sini ya. Sehingga nanti kita dapat molaritas HCl sisa atau pada kondisi setimbang adalah 2,4 kali 10 pangkat min 2. Kalau di sini 2 kali 10 pangkat min 2 otomatis di sini juga sama karena koefisiennya 1:1. Ya. Kalau sudah kemudian apa? Pakailah tadi pH. pH sama dengan min log H+ ya, sehingga masukkan angkanya teman-teman dapat 1,67. Jadi pH larutan setelah penambahan 10 mili NH3 adalah 1,67. Gampang ya? Yuk, kita ke soal 2C. Nah,
Titrasinya dilanjutkan nih gitu ya. Sehingga kita ditanyakan nih, berapa pH larutan setelah penambahan 25 mili NH3? Ya, sama caranya. Tulis persamaan reaksi kimianya. Pastikan setara ya teman-teman ya. Kalau mau berhitung mol ini pastikan setara. Kemudian berikutnya lihat informasinya. NH3-nya 0,05 setelah penambahan 25 mili. Berarti di sini 25 mili 0,05. HCl-nya masih sama ya. 25 mili 0,05. Z M R S. Ubah menjadi mol semua. Aturan main. Ya, tinggal volume kalikan molaritas. Ketemu ya. NH4Cl belum. Terus tentukan reaksi pembatas dibagi ya, bagi molnya dengan koefisien, ternyata sama. Maka otomatis dua-duanya pasti habis bereaksi ya. Sehingga nanti di sini terbentuk garam sebanyak 1,25 mol. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan dijumlah. Habis ada garam 1,25 milimol. Nah, ini ada garam di dalam aqueous. Berarti sesungguhnya ada garam yang kemungkinan akan bereaksi dengan air. Kira-kira apa nih? Kalau ada garam, ada air. Ya, lihat garamnya. Garamnya berasal dari basa lemah dan asam kuat. Maka pasti akan terjadi hidrolisis. Yuk, kita ingat lagi hidrolisis. Ini tadi ya hitungan kita ya. Di hidrolisis, adik-adik mengenal ada yang tidak terhidrolisis, ada yang hidrolisis sempurna, ada yang parsial. Lihat, yang parsial itu pasti salah satunya lemah. Punya kita basa lemah asam kuat. Ya, basa lemah asam kuat. Berarti kita pakai rute yang ini. Konsentrasi H plusnya dicari dulu. Pakai sama dengan akar KW dibagi KB dikalikan MB. Konsentrasi H plusnya dapat, maka kita dapat pH. Berarti dengan kata lain apa? Kita ya adalah hidrolisis asam. Yuk, step pertama. H plus sama dengan akar KW dibagi KB kali MG. Di sini adalah molaritas garam. Berarti yang kita butuhkan apa? Di sini kita butuh mencari molaritas garam. Ya, di mana molaritas garam itu adalah molnya dibagi dengan volume total. Karena ini udah campuran ya. Berarti N-nya di sini 1,25 dibagi 25 tambah 25. Dapatlah 2,5 kali 10 pangkat min 2. Angkanya masukkan. KW selalu 10 pangkat min 14. KB-nya udah tahu nilainya sekian, M-nya sudah tahu sekian, masukkan angkanya. Ya, sehingga nanti dapatlah 3,73 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi H plusnya tahu, maka otomatis bisa menghitung pH. pH-nya sama dengan min log konsentrasi H plus. Masuk angka ini tadi ke sini. Sehingga dapatlah, pencet kalkulator ya, dapat 5,43. Jadi dengan kata lain apa? pH larutan setelah penambahan 25 mili NH3 adalah 5,43. Lihat ya, pH-nya mulai naik. Ya, grafiknya naik ya. Oke, next. Kita langsung masuk ke soal terakhir, yaitu soal 2D. Nah, sama adik-adik ya, di soal terakhir ditanyakan pH setelah penambahan 35 mili NH3. Aturannya sama, tulis reaksi kimianya, pastikan setara. Masukkan informasinya. Ya, di sini 35 mili 0,05 ya, HCl-nya masih sama di 25 mili 0,05 masukkan. Bikin MRS. Ya, ubah tadi apa? Semua dalam bentuk mol, ya. Mol dapat 1,75 dapat 1,25. Mula-mula belum ada. Kemudian tentukan reaksi pembatas, bagi. Ya, cari yang kecil. Ternyata yang lebih kecil adalah yang HCl. Sehingga nanti HCl sebagai reaksi pembatas. Nih, turunin langsung 1,25. Kemudian pakai perbandingan koefisien. Ingat ya,
Kalau sudah setara kan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. 1,25 otomatis ya, karena 1:1, maka di sini juga 1,25. Cret. Sebelah kiri dikurang, sebelah kanan dijumlah. 175 dikurangi 125, 0,5. Habis ya. Ada garam 1,25 milimol. Yuk, identifikasi nih. Komponennya apa aja di situ? Ada sisa basa lemah CnH3 ya, dan ada garam sebanyak 1,25 mol. Ada lemah, ada garam, pasti dia adalah larutan buffer atau penyangga. Nah, yuk kita ingat lagi ya. Penyangga ada dua, ada buffer asam, ada buffer basa. Punya adik-adik itu adalah basa lemah dengan garam. Berarti kita pakai rute yang mana? Yang ini. Ya, basa lemah dengan garam. Berarti cari dulu OH-nya, cari pOH-nya, kemudian cari pH. Masukkan angkanya ya. Di sini ada basa lemah, di sini ada garam. Mol basa lemah, mol garam. Masukkan rumusnya. Konsentrasi OH- adalah Kb kalikan Nb dibagi Ng. Masukkan Kb-nya 1,875, Nb-nya 0,5, Ng-nya 1,25. Dapatlah 7,2 kali 10 pangkat min 6. OH dapat, bisa cari pOH karena pOH sama dengan min log OH minus. Masukkan angkanya, dapat 5,14. pH sama dengan 14 min pOH, 14 min 5,14. Sehingga dari dapatlah dia pH akhirnya adalah 8,86. Nah, dengan kata lain, jadi pH larutan 86 bahan 35 mili NH3 adalah 8,86. Mudah kan? Jadi apa ya? Konsepnya tetap sama dengan stoikiometri pada umumnya gitu ya. Tuliskan reaksi kimianya, setarakan reaksi kimianya, catat identitasnya, ubah semua dalam mol, bikin MRS, tentukan reaksi pembatasnya dengan cara dibagi koefisiennya gitu ya. Dikurangin, lihat yang tersisa apa, yang habis apa. Ya, yuk. Kita bahas secara singkat apa yang sudah kita pelajari selama setengah semester ini. Ya, ada teori asam basa, ada Arrhenius, ada Brownstedt-Lowry, ada Lewis. Arrhenius tokoh utamanya H+ dan OH-. Ya, sedangkan kalau Brownstedt-Lowry tokoh utamanya H+. Lewis tokoh utamanya adalah elektron. Kalau Lewis Arrhenius dia asam kalau H+. Basa kalau OH-. Brownstedt-Lowry kalau donor proton berarti dia asam. Ya, asam. Kalau dia aseptor proton maka dia basa. Sedang kalau Lewis dia asam kalau aseptor elektron, basa kalau donor elektron. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah tanda panahnya. Oke. Terus ingat lagi untuk konsep asam basa biasanya ditentukan untuk menentukan pH asam basa mula-mula. Ingat, asam kuat cuma ada ini, ingatin aja. Basa kuat golongan 1A sama golongan 2A. Lina kawin rubi CS frustasi, BB mangga cacing seret banget rasanya. Wes itu toh. Ya. Kemudian lihat di situ kalau asam kuat langsung cari pH-nya. Ya, di mana pH-nya sebanding dengan konsentrasi H+-nya. Ya, jangan lupa tulis dulu reaksi kimianya. Jangan-jangan nanti valensinya nggak 1, bisa 2, bisa 3, tergantung reaksi kimianya. Kemudian asam lemah, cari konsentrasi H+-nya dulu. Pakai akar Ka kalikan M kalikan valensi, baru dapat pH. Kalau basa kuat ya langsung dapat pOH, dapat pH. Basa lemah cari OH-nya dulu pakai rumus ini. Kemudian dapat pOH, baru berarti pH-nya adalah hasil pengurangan 14 min pOH. Gitu ya. Yuk berikutnya ya. Ingat reaksi asam basa menjadi garam plus air. Kalau yang tersisa yang kuat ya udah berarti pakai yang kuat itu untuk menentukan. Berarti balik lagi ke sini. Ya. Tapi kalau misalkan nanti yang sisanya lemah, maka dia buffer. Tapi kalau nggak ada sisa, maka dia kemungkinan besar mengalami hidrolisis. Kalau buffer atau penyangga, kalau sisanya asam lemah dengan garam pakai rute yang ini, ya. Kalau dia sisanya basa lemah ada garam maka pakai yang ini.
ya. Kemudian kalau hidrolisis ingat, lihat asal-usul garamnya. Ingat ya tadi hidrolisis kan hanya ada garam sama air. Ya lihat, kalau garamnya dari asam kuat basa kuat tidak terhidrolisis. Tinggal tulis reaksi, kasih tanda panah dicoret gitu ya. Kalau misalkan semuanya lemah, sisa dari asam lemah dan basa lemah, ya garamnya dari situ, maka pakai yang ini. Ya, tapi kalau misalkan salah satu lemah, lihat kalau dia asam kuat basa lemah, garamnya dari asam kuat basa lemah pakai rute yang ini, ya. Sedangkan kalau garamnya dari asam lemah dan basa kuat pakai yang ini. Oke, selesai semua penjelasan untuk setengah semester ini. Semoga sukses UAS-nya dan semoga bisa mencapai nilai tertinggi yaitu A. Sekian dari Bu Amel. Sekali lagi Bu Amel ingatkan ujian besok boleh open ringkasan gitu ya, hanya boleh ringkasan di ukuran kertas F4 satu lembar saja, tidak boleh lebih, paham ya, satu lembar ya, boleh bolak-balik tapi hanya boleh satu lembar, soalnya lebih kurang ada 3 dan tiganya tentu punya saudara ya. Jadi nanti soalnya ada 3, topiknya kita mulai dari asam basa, kemudian reaksi asam basa terutama ya pasti ada derajat keasaman atau pH, kemudian adik-adik juga nanti membahas tentang buffer dan hidrolisis. Demikian penjelasan dari Bu Amal, semoga pembahasan ini dapat membantu adik-adik untuk lebih siap lagi menghadapi UAS. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di semester berikutnya.